Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta usia panjang sehingga bisa berhadir untuk melaksanakan salat Isya, tarawih dan witir di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita, semua ibadah yang kita lakukan di malam yang ke-12 atau malam ke-13 ini mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah qudwah hasanah bagi kita semua. Rasulullah adalah suri teladan yang baik yang patut kita contohi dan teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini bentuknya adalah dalam bentuk doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, termasuk ketika bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan pun beliau membacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa setiap saat, setiap waktu beliau menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan, dan jika kita ingin mendapatkan 4 poin ini, sebaiknya dan paling afdal kita berdoa seperti itu juga. Karena ini doa Rasulullah yang pastinya tidak ada hijab. Makanya ketika kita sebagai umat Rasulullah SAW yang menyatakan diri kita cinta kepada Rasulullah SAW, sepantasnya berdoa dengan doa ini. Apalagi bulan Ramadan, ini ada sangkut pautnya, ada kaitannya yang apabila kita merenunginya, sebenarnya inilah poin yang utama yang menjadi target kita semua orang yang berpuasa ataupun yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini kata Rasulullah SAW. Aku memohon kepadamu. As'alukal huda. Memohon kepadamu petunjuk, hidayah. Walaupun beliau seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul, dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memohon petunjuk, memohon hidayah. Apalagi kita sebagai umat biasa atau manusia biasa yang seharusnya mencontoh beliau. Meminta petunjuk, meminta hidayah setiap waktu, setiap saat. Tujuannya untuk apa? Untuk merefresh keimanan kita. Karena tidak semua orang selalu istiqamah dengan hidayah tersebut. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatihah jelas sekali. Selalu kita setiap waktu salat kita membaca. Setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Beri kami petunjuk ya Allah, beri kami hidayah. Makanya yang pertama dimohon oleh Rasulullah adalah memohon petunjuk supaya keimanannya selalu berada di atas. Kan sering kita mendengar al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi kalau kita mau iman kita selalu senantiasa naik, jangan sampai turun. Walaupun itu sunnatullah, memang ada kalanya memang turun. Tapi tidak mengapa, kita memohon itu supaya terus dalam keadaan yang ditingkatkan iman kita. Maka mohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon supaya diberi petunjuk setiap saat, setiap waktu. Kemudian Rasulullah yang kedua memohon kepada Allah as'alukal huda wat tuqa. Wat tuqa di sini, nah ini sangat
yang saya poin penting dalam bulan Ramadan ini sebenarnya. Wattaqwa, takwa. Kumohon kepadamu jadi orang-orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa kepadamu ya Allah. Betul-betul mengikuti atau melaksanakan apa yang Engkau perintahkan ya Allah, dan meninggalkan seluruh yang apa saja yang Engkau larang ya Allah. Takwa dalam surah Al-Baqarah 183 selalu, bahkan kita semua menghafal ayat ini. Sebenarnya yang paling penting mentadabburi ayat ini. Jangan sampai kita baca-baca ayat ini tapi maknanya kita nggak paham atau tidak kita masukkan dalam jiwa kita. Padahal yang paling penting dari seluruh ayat Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnahnya, itu yang paling penting adalah dimasukkan ke dalam jiwa dan hati kita, kemudian kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini yang paling penting. Jangan sampai kita setiap tahun berganti tahun, bahkan ada yang mungkin 60 tahun, 70 tahun sudah berpuasa, tapi apakah puasa kita sudah menjadi puasa yang betul-betul yang mendapatkan derajat takwa ini, yang mendapatkan target ini? Jadi semua orang mukmin harusnya punya target. Target kita adalah takwa, menjadi orang yang muttaqun, menjadi orang yang muttaqin, bukan yang lain. Ketika kita mengharapkan ini, mudah-mudahan kita akan diberi petunjuk oleh Allah, kemudian dijadikan kita orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa tersebut. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-afaf, yang ketiga, poin yang ketiga adalah al-afaf. Ini adalah cerminan atau buah daripada takwa dan hidayah. Apa itu? Keterjagaan. Dijaganya diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Terhindar dari perbuatan yang memang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru akan dapat buah ini, al-afaf ini, apabila kita ada takwa dalam diri kita. Dan takwa di sini bukan hanya di bulan Ramadan. Takwa ini malahan lebih dari itu. Satu bulan Ramadan ini bentuk latihan. Latihan kita selama sebulan, 30 atau 29 hari. Selebihnya adalah buah ini. Selebihnya adalah mempertahankan ketakwaan ini. Makanya Allah kan memanggil, khitab dalam ayat surat Al-Baqarah 183 itu adalah amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Karena berbeda. Yang dipanggil ini adalah kita orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena tidak semua orang yang Islam itu beriman. Ketika kita katakan diri kita orang Islam, apa kita sudah termasuk dalam orang yang beriman? Belum tentu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita ketika dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, betul-betul kita selain sudah Islam, kita sudah beriman juga pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keraguan di dalamnya. Karena ini khitab dalam ayat ini. Inilah bentuk panggilan Allah kepada kita semua. Makanya ketika kita ingin memperoleh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, harus minta selalu kepada Allah untuk dijaga petunjuk. Mohon petunjuk kepada Allah, mohon takwa itu kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang poin yang begitu penting juga, wal afafa wal ghina. Ini juga buah daripada petunjuk, hidayah dan takwa. Apa itu? Al-ghina adalah kekayaan hati. Kekayaan hati include, masuk di dalamnya adalah kekayaan materi. Jadi ketika kita punya kekayaan hati, insya Allah materi akan ikut. Dunia ini akan ikut. Makanya kejarlah dunia, kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut. Jangan sampai kejar dunia, akhirat udah pasti nggak ikut. Makanya harus dibalik ini. Kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Inilah makna daripada hadis ini yang apabila kita renungi dan apabila kita laksanakan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul nanti mendapatkan surga Ar-Rayyan. Yang kita harapkan orang-orang berpuasa kan disediakan khusus dari 7 surga itu, nama-nama pintunya salah satunya adalah Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini disediakan kepada orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan betul-betul dengan ketakwaan, yang nantinya buahnya adalah yang tadi itu. Kemudian selain dari Babur Rayyan, ada juga hal lain, yang 3 hal lainnya yang menjadi penting, dan ini menjadi
hal utama dalam agama kita yang harus kita kejar, yaitu yang pertama adalah puasa, bab perayaan, kemudian bab namanya as-sadaqah atau bab salah pertama, kedua bab as-salah, kemudian ketiga bab sedekah, yang terakhir yang keempat adalah bab al-jihad. Ini bagian penting. Kenapa disebutkan 4? Dalam hadis yang lainnya itu memang hal-hal yang utama dalam agama kita, dalam Islam, sehingga apabila kita memperoleh bab ini, bab dalam pengertian pintu-pintu surga ini, insya-Allah kita akan selalu, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, mempraktekkan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah setiap waktu, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu hidayah, petunjuk, aku memohon kepadamu takwa, derajat ketakwaan. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah, aku memohon kepadamu penjagaan dari Engkau terhadap hal-hal yang Engkau larang, ya Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekayaan hati. Insyaallah ketika kita mendapatkan kekayaan hati, maka kekayaan bentuknya yang duniawi insyaallah juga akan kita peroleh. Demikian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.